Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakariya rabbah qala rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين.
Shadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن مأدبة الله فمن دخل فيه فهو آمن ومن أحب القرآن فليبشر. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Maksudnya Allah, hari ini kita bisa duduk kembali di masjid ini setelah sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah, usia kita, umur kita disampaikan oleh Allah di detik-detik terakhir bulan Ramadan. Tepatnya kita masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa maksimal melaksanakan ibadah dan ketaatan, bisa istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, biasa menggunakan laptop, tiba-tiba tadi malam sedang menyiapkan materi, jeblok aja mati. Ya, jadi kita tidak menggunakan laptop yang biasa saya pakai, sehingga materinya saya menggunakan materi tafsir Al-Qurtubi. Insyaallah kita akan lanjut di ayat 173. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di surah Ali Imran ayat 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ayat ini berada setelah ayat tentang perang. Ketika perang sudah selesai, kita sedang berbicara perang, nanti kita akan hubungkan dengan kalimat ridho yang kemarin 2 minggu yang lalu saya sampaikan tentang ridho. Nanti kita akan sambung ke sana. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ada orang-orang yang memang kerjaannya selalu menakut-nakuti orang Islam. Kasus ini adalah kasus orang yang ketika mereka mau berangkat perang dengan Nabi, lalu datanglah seseorang menyampaikan kalimat-kalimat yang menggetarkan jiwa. Ngapain kamu berangkat ke sana? Pasukan di sana lebih banyak, perlengkapannya lebih lengkap. Gak usah berangkat. Fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Apa yang terjadi? Ternyata sahabat-sahabat Nabi
yang memang imannya sudah kuat, sudah kokoh, sudah tangguh, ketika diberikan peringatan seperti itu, ditakut-takut seperti itu, bukannya takut, fakhshawhum, mereka tidak takut, fazadahum imana, justru dengan perkataan itu iman mereka tambah. Kalau kita tarik ke suasana sekarang, seringkali kita juga suka ditakut-takuti. Oh lah, jangan begini, jangan begitu, dan lain-lain. Nah, kalau iman kita memang hanya kepada Allah dan Rasulnya, tujuan kita memang mencari ridho Allah dan Rasulnya, maka fazadahum imana, harusnya dengan perkataan mereka yang nakut-takutin kita, bukannya takut tapi tambah imannya. Di dalam tafsir ini disebutkan fazadahum qaulan nas imana, perkataan mereka itu tidak sedikit pun memberikan mereka takut dan berkurang dari amalnya, tetapi tambah bagus dan meningkat imannya. Ay tasdiqan wa yaqinan fi dinihim, tambah yakin kepada agamanya, tambah kuat keyakinan kepercayaan kepada agamanya. Fajaratul iman ala hadza hiya fil a'mal. Nah, seseorang itu ketahuan imannya nambah atau berkurang dari mana? Saya imannya nambah atau berkurang dari mana taunya? Dari sini disebutkan bahwa seseorang itu akan kelihatan tambah atau berkurang imannya fil a'mal, dari amal solehnya, dari amal kesehariannya. Yang tadinya tidak sholat menjadi sholat, yang tadinya tidak ke masjid menjadi ke masjid, yang tidak tadinya tukang maksiat sekarang tukang taat. Oh, berarti ketika ada bertambah amal, di sana bertambah iman. Iman ini kan urusannya urusan hati. Urusan hati tidak bisa dibaca oleh kita, tapi kita hanya bisa melihat perilaku seseorang. Perilakunya berubah, amalnya banyak. Oh, berarti dia mengindikasikan bahwa imannya sedang baik, sedang nambah. Bagaimana membedakan antara amal orang ini karena ingin taat kepada Allah dengan orang yang ria? Orang ria juga memang dia beramal. Ria itu ingin kelihatan orang lain. Kalau sum'ah ingin kedengaran orang lain. Bagaimana membedakannya? Bisa dibedakan. Kalau orang ria itu beramalnya kalau ada orang lain, baru beramal. Dia tiba-tiba sholat kalau sendiri kuliah kulhu, yang 4 rakaat aja cuman 1 menit. Tiba-tiba sholat isya, ya kan, rakaat pertama surat yasin, rakaat kedua surat waqiah. Wah, itu berarti beda nih. Kalau sendiri kok pendek, kalau panjang, kalau ada orang jadi panjang. Nah, itu amalnya pasti hanya sesaat. Ketika orang lain tidak ada, bisa jadi tidak. Tapi orang yang imannya bertambah betul-betul karena panggilan Allah dan Rasulnya, amalnya itu akan konsisten terus menerus seperti itu, tidak akan berubah. Itu yang membedakan antara orang melakukan aktivitas amal soleh itu karena panggilan iman atau karena ria. Tapi kita tidak bisa memvonis orang, oh kelihatannya ini riya nih, ini ikhlas, nggak bisa. Itu urusan masing-masing. Ini hanya buat kita, penilaian kita. Bagaimana membedakan kita ini beramal ikhlas atau riya? Kalau kita ingin melakukannya itu ikhlas, maka harus terus konsisten. Ada orang tidak melihat, dilihat orang atau tidak, dinilai oleh orang atau tidak, dia tetap konsisten. Fazadahum imana, jadi imannya itu bertambah. Dari mana bertambahnya? Kelihatan dari amalnya. Kelihatan dari amalnya. Bulan biasa nggak pernah sholat sunnah, masuk Ramadan qobliyahnya nggak pernah tinggal, ba'diyahnya tidak pernah tinggal, tambah tarawih, tambah witir, tambah itikaf di masjid, berarti tambah tuh amalnya. Berarti selama Ramadan memang tambah imannya, dilihat dari tambah amalnya. Ada satu riwayat
Liqauli sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una baban. Iman itu ada 77 pintu. 77 pintu. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Paling tinggi dari pintu iman itu adalah la ilaha illallah. Maka ini zikir yang masuk dalam hati kita. Tiada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. Bagaimana tanamkan dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita bahwa memang tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada kekuatan lain kecuali Allah. Termasuk dalam bidang apapun. Jangan pernah ada dalam hati kita keyakinan bahwa ada kekuatan lain yang bisa menandingi kekuatan Allah. Contoh, kita sedang masukin proposal untuk proyek. Oh, susah kita tembus nih kalau nggak punya sipulan. Susah nih tembus kalau nggak punya link. Susah nih kalau nggak bermain. Berarti kita menganggap bahwa selain Allah memang ada hal-hal yang bisa menghambat. Bedakan antara memaksimalkan ikhtiar dengan keyakinan kita, wah susah nih. Ikhtiar harus maksimal, tapi keyakinan kita tetap kepada Allah. Kalau sekarang ada orang, wah susah nih. Saya sering menceritakan ada kasus di Depok itu, ada orang tinggalnya di Depok, kerjanya di Jawa Tengah. Lama, pengen dimutasi ke sini gitu. Tapi setiap kali punya keinginan ke sana, pikirannya itu, aduh gimana caranya, saya nggak punya link, nggak punya channel, nggak punya link, nggak punya channel. Nah istrinya ini masih lebih baik di tauhidnya. Istrinya nih, kata istrinya, ya kan kita punya Allah, kenapa kita menggunakan link-link manusia? Sudah minta saja sama Allah. Enggak. Pas dia sedang galau begitu, lalu saya ngisi pengajian, materinya tentang ini. Wah, beres pengajian dia menghampiri, dia bilang, Pak Warkun, kok sesuai banget katanya. Saya sedang merasakan itu. Merasakan apa? Iya, saya tuh pengen pindah, udah lama katanya. Keluarga saya di Depok, lalu saya kerja di sana, nggak pindah-pindah katanya. Gitu. Motornya di luar Jawa terus. Saya pengen pindah ke sini, tapi saya nggak punya link. Saya bilang, sekarang udah tahu caranya. Yaudah. Jadi selama ini di otaknya itu orang ada. Manusia. Selama itu begitu pikirannya. Akhirnya mulai berubah tuh orientasinya. Saya punya Allah. La ilaha illallah. Saya punya Allah. Manusia itu ciptaan Allah. Sudah dirubah tuh. Mulai. Saya bisa karena saya punya Allah. Saya mampu karena saya punya Allah. Luar biasa. Sebulan setelah berubah pikirannya itu dia punya Allah, dipindah ke Depok. Jadi kalimat la ilaha illallah bukan hanya dialah Allah satu-satunya yang saya sembah, bukan. Tapi bagaimana menjadikan Allah itu satu-satunya yang bisa mempengaruhi hidup kita. Tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan Allah. Dalam hal apapun. Tentu kita harus memaksimalkan ikhtiar, ya. Sepakat, setuju. Tapi jangan sampai mengganggu pikiran kita. Kalau saya tidak punya X, saya nggak berhasil. Kalau saya tidak punya ini, nggak bisa. La ilaha illallah. Fa'alaha itu paling tinggi dari iman. Ketika iman ini yang paling tinggi bisa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam segala bidang, maka dia sudah mencapai titik tertinggi dari keimanan. Anak kita mau masuk SMP negeri, SMA negeri, universitas negeri, ya sudah maksimalkan belajar, maksimalkan ikut ujian, ikut tes, sisanya berserah diri kepada Allah. Jangan, oh ini kita harus bermain nih, bermainlah, tahu-taunya ketipu. Kan banyak orang. Kenapa? Karena dia kurang percaya diri.
Makanya dia bermain. Makanya tidak heran ada orang pengen jadi PNS atau ASN, ya kan, ketipu 10 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta. Tahu-taunya ketipu. Karena memang keyakinan dia kurang. Sehingga dia menggunakan jalan-jalan itu. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah. Wa adnaha, dan iman yang paling rendah dalam riwayat ini imatatul adza 'anil thariq, menghindarkan duri di jalan. Jadi jangan anggap enteng ketika kita jalan dari rumah ke masjid tiba-tiba nemu paku. Lalu kok tiba-tiba hati ini ingin menggeser itu paku dari jalan. Itu bagian dari iman. Jadi itu bukan pekerjaan sepele. Jangan dianggap bahwa menyingkirkan paku duri di jalan itu perbuatan sepele tanpa pahala. Enggak. Justru itu bagian dari iman. Ketika hati Bapak tergerak, ada duri, ada paku, ada kaca, takut injek orang, takut kena motor, takut kena kaki, digeserkan itu beling, kaca, pecahan kaca, atau paku atau duri, itu bagian dari iman. Karena orang kalau di dalam hatinya tidak memiliki iman, justru biarinlah supaya orang celaka, biarinlah supaya orang tahu dia rasanya sakit, begitu. Tapi kalau dalam hatinya punya iman, dia tidak mau saudara mukmin dan muslim yang lain terluka. Digeserkan itu duri, paku, kaca dan lain-lain. Lalu wazadahu Muslim, ditambahkan di dalam riwayat Imam Muslim, wal haya'u syu'batun minal iman, termasuk malu itu bagian daripada iman. Malu hal apa? Malu dalam melakukan kemaksiatan. Jadi kalau malu melakukan maksiat, itu artinya dalam diri kita imannya lagi hidup, sinyalnya bagus, makanya punya rasa malu. Karena ada orang tidak malu melakukan maksiat. Sekarang lihat fenomena medsos. Orang kok melakukan hal-hal yang di luar pikiran manusia. Mohon maaf, orang bisa telanjang atau melakukan hubungan, direkam lalu dijual. Malunya tuh di mana? Dan banyak orang beli. Kalau kita lihat binatang kan nggak kayak gitu. Binatang itu, ya kan, melakukan hal semacam itu ya binatang namanya juga, nggak punya akal. Dan nggak pernah dipamerkan di medsos. Ada nggak yang selfie pamerkan di medsos itu? Kucing itu, ayam, nggak ada. Ini manusia, direkam, dipoto, disebarkan, bahkan dijual. Malunya tuh di mana? Berarti ketika melakukan itu memang tidak ada rasa malu. Maka di sini wal haya'u syu'batun minal iman, ketika orang punya rasa malu dalam melakukan maksiat kepada Allah, itu imannya jalan, imannya hidup. Ketika malu itu tidak ada, sama dengan iman itu juga hilang. Dalam hal apapun, maksiat dalam hal apapun, ketika punya rasa malu, bagus. Bukan malu dalam kebaikan. Bukan. Kalau malu dalam kebaikan, jangan malu. Ada orang, mohon maaf, punya tato. Saya pengen ke masjid, tapi malu. Malu kenapa? Malu takut nanti saya dibully datang ke masjid. Jangan malu, datang saja. Gitu. Ada orang tidak pernah datang ke masjid, tiba-tiba pengen datang ke masjid. Malu, saya nggak pernah datang kok sekarang. Jangan malu. Justru Allah itu akan merangkul orang-orang yang tadinya jauh, tiba-tiba sekarang mendekat, itu dirangkul. Begitupun dengan kita, ketika ada orang nih jauh dari Allah, jauh dari cahaya, jauh dari ilmu, tiba-tiba mau menghampiri, cepat rangkul, bukan ditanya cie kemana aja selama ini. Jangan, rangkul dia, jangan disindir, rangkul. Kan kita tidak tahu
hidayah seseorang itu datangnya kapan, di mana tidak tahu. Rangkul. Jadi malu itu bagian dari iman. Ketika orang punya malu dan melakukan maksiat, maka imannya hidup. Tapi ketika hilang malunya, sama dengan hilang imannya. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits Ali radhiyallahu an, innal iman la yablu lamdatan bayda fil qalbi kullama izdadu al iman izdadat al lamdah. Dalam satu riwayat disebutkan, iman itu akan ada titik tanda ketika orang izdadat al iman, bertambah imannya, maka bertambah titik-titik putih di dalam hatinya. Orang imannya naik, amalnya naik, maka ada titik putih dalam hati. Semakin baik imannya, semakin bagus amalnya, semakin banyak titik putih dalam hatinya. Sebaliknya, wa kadzalika nifaq yabdu lamdhah sauda fil qalbi kullama izdada nifaq iswadal qalbu. Begitupun dengan nifaq. Nifaq ini munafik. Penyakitnya namanya nifaq, orangnya namanya munafik. Ketika punya sifat nifaq dalam hati, keraguan kepada Allah, keraguan kepada keesaan Allah, keraguan kepada kebenaran ajaran Islam, dia ragu sampai dia mendekati ya kekafiran. Ketika muncul keraguan itu, akan muncul nuqtoh ay lamdhah sauda, titik hitam. Jadi kalau imannya nambah, amalnya nambah, tambah titik putih dalam hati. Tapi kalau muncul nifaq, itu justru titiknya bukan putih, titiknya hitam. Nah sekarang kan hati kita nggak tahu nih, kita nggak mungkin belek hati kita. Ini dalam hati kita ini banyak titik putih apa titik hitam. Coba saja sekarang tinggal muhasabah, dari mulai bangun sampai tidur lagi banyak taatnya atau banyak maksiatnya. Kalau banyak taat berarti banyak titik putih. Kalau banyak maksiatnya berarti banyak titik hitam. Tanpa harus membelek hati kita. Karena dari amal itu akan ketahuan dia banyak titik bayda, putih, atau sauda. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke ayat ini, fazadahum imana, orang beriman yang kuat tauhidnya, kuat imannya ketika mendapatkan perlakuan, ditakut-takuti, ya kan, digos dan lain-lain, mereka tidak muncul rasa takut, justru lebih tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, dan mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah bagi kami, wa ni'mal wakil, dan dialah sebaik-baik wakil. Jadi cukup Allah saja yang menolong kita, yang menjadi wali kita, dan dialah Allah sebaik-baik wakil. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sudah tambah imannya, sudah memasrahkan hidupnya kepada Allah, dan cukup dalam hidup ini adalah Allah sebagai wakilnya, maka ayat berikutnya fanqalabu, mereka kembali ke keluarganya, kembali kepada komunitasnya, kembali kepada jati dirinya, bi ni'matin minallah, dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah baik imannya, hanya memasrahkan itu kepada Allah, keyakinannya tidak pernah bergeser, maka dia akan diberikan oleh Allah nikmat. Nikmat ini tidak bisa dibeli oleh uang. Bapak punya uang banyak, bisa beli makanan semahal apapun, tapi Bapak tidak bisa membeli nikmatnya makan. Bapak datang ke restoran, bisa beli makan apa saja, mau seafood ke, mau ala Sunda, ala Jawa, bisa dibeli. Tapi bisa nggak membeli kenikmatan makan, nikmatnya makan? Nggak bisa. Terkadang kita beli makanan nih, mahal memang, makan be aja, nggak ada nikmatnya gitu. Tapi ada orang mungkin makan dengan jengkol, tarasi, daun asin, ya kan? Tapi ada nikmat, ada nikmat.
Jadi uang yang kita pegang bisa membeli apapun, tapi nikmatnya nggak bisa dibeli. Bapak bisa tidur di kasur empuk, spring bed yang tebal, wow mahal. Bisa nggak? Bisa membeli nikmatnya tidur? Nggak bisa. Tidurnya bisa, tapi nikmatnya kan nggak bisa. Kan ada orang tidur itu gelisah, ada orang dupsek gitu ya, nempel dengan bantal, sek aja udah nikmat. Tahu-tahu bangun subuh aja, wah nikmat banget. Ada orang yang nggak bisa, gelisah gitu. Jadi kita bisa beli kasur dan bantal, tapi nggak bisa beli nikmatnya tidur. Maka orang yang tauhidnya baik, akidahnya bagus, memasarkan itu kepada Allah, fanqalabu binikmati minallah, maka orang ini akan kembali diberikan oleh Allah nikmat. Apakah nikmat saja? Tidak. Wa fadl, ada karunia yang besar dari Allah. Yang ketiga, lam yamsashum su, orang ini tidak akan dihinggapi mendapatkan keburukan. Kenapa? Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika akidahnya bagus, imannya bertambah, memasrahkan itu kepada Allah, dia mendapatkan nikmat, dia mendapatkan karunia, dan tidak akan disentuh oleh keburukan-keburukan. Kenapa? Dilindungi oleh Allah. Dilindungi oleh Allah. Lam yamsashum su. Bapak kemarin waktu hari apa? Rebo yang kecelakaan kereta itu hari apa? Di Depok tuh yang viral tuh. Itu tuh kawan saya. Yang kemarin viral ketabrak kereta tuh. Hari apa ya? Hah? Hari ini Sabtu, Jumat, Kamis. Kamis berarti ya? Kamis ya? Kamis. Jadi saya bilang kawan saya jadi viral begini, ketabrak kereta, berangkat dari rumah mau jadi juri karena ada MTQ se SMP Jakarta Selatan. Karena nggak tahu lokasinya, dia menggunakan map. Nah, dia diarahkan ke sana tuh, ke sana, dan beliau ini baru pertama kali lewat jalan itu, baru pertama kali. Karena menggunakan map, dan itu pintu perlintasannya itu manual, bukan yang resmi dari PT KAI, manual. Jadi dia sempat nyasar dulu, ketika nyasar balik arah lewat sana. Ketika sampai sana memang si palang itu kan belum ditutup, kan kalau manual mah ditutup pakai tangan gitu ya, gitu. Jadi masih terbuka, bukan belum begini lalu ditabrak, kan masih begini. Kata penjaganya baru mau ditarik, tapi kawan saya udah masuk gitu, jebret, tabrak. Bapak lihat kan kalau fotonya itu kan rusak sekali, itu udah nggak bisa apa-apain tuh mobil. Kemarin saya nengok ke sana, ketika jebret itu kan ya mungkin itulah takdir Allah ya, ketabrak kereta. Dan itu biasanya jalan itu, kereta itu kecepatannya tinggi di daerah itu, karena antara Depok Citayam Depok gitu ya, itu biasanya kecepatannya tinggi. Ketika tabrak begitu kebanting, jadi untungnya posisinya nggak tengah mobil. Kalau tengah mobil berarti kan guling-guling. Ini kepalanya ketabrak, kebanting ke kanan, dan itu si keretanya berhenti, Pak, berhenti. Jadi ketika dor gitu dengan bantingan yang keras, itu kaca kan pecah. Beliau hanya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan, nutup ini, takut serpihan kacanya kena mata, kena wajah begini. Keseret tuh beberapa meter, sampai akhirnya itu kereta berhenti. Bayangkan kalau ini kereta nggak berhenti, terus berapa puluh meter itu mobil itu berhenti kan, ada kan videonya, dia keluar dari kaca depan. Lalu pas saya ke rumahnya kemarin, memang itu nggak ada apa-apa gitu, paling kena kaca doang dikit tangannya. Kan banyak netizen macam-macam kalau kita lihat. Saya bilang
Ustaz, antum nggak usah baca komentar berita lah, nggak usah baca netizen. Nanti antum juga psikologinya belum sembuh, tiba-tiba baca komentar netizen kan macam-macam. Kan di berita pas saya datang ke sana juga banyak media yang masih meliput, maka beliau no komen nanti saja sama pengacara karena sudah ada indikasi PT KAI ini mau memperpanjang gitu kan, mau menuntut. Makanya banyak dari UI juga ya yang datang ke sana, kemudian dari perkumpulan organisasi Bima juga datang, kemudian media juga datang. Nah, yang saya garis bawahi, saya bilang antum nih ketabrak kereta kok bisa selamat? Allah masih menjaga, masih menjaga. Itu saya bilang gimana ketika ditabrak itu ada bantingan? Ya bukan ada lagi, ada bantingan. Cuman ketika jeder gitu ya saya nggak ngerasa apa-apa, pokoknya saya fokus Allah Akbar, saya tutup muka aja. Coba bayangin, kebentur pasti kebentur kan Pak? Pasti kebentur lah. Orang tabrak kereta kan besi semua. Nggak mungkin enggak. Di kanan itu kan beton. Saya bilang, antum ini punya apa? Nggak punya apa-apa. Ya ini Allah masih menjaga saya. Nah beliau ini memang dalam hal sosial bagus. Ya. Beliau punya pesantren fantastis. Fantastis itu di Depok itu ada 2, lalu di Bima juga ada 2. Itu sama. Jadi santrinya itu bagi yang yatim duafa memang diberikan. Dan beliau donasi banyak sekali. Bantu-bantu sosial itu banyak sekali. Luar biasa. Saya bilang, wah ini karena amal antum nih bagus maka Allah jaga. Andai saja nggak punya amal, udah selesai. Kalau kita kembali ke ayat ini, lam yamsashum su. Orang itu kalau imannya bagus, amalnya bagus, dijaga oleh Allah. Kalaupun lewat, insya Allah husnul khotimah. Husnul khotimah kan bagus ujungnya. Kalau bagus ujungnya itu dilihat dari mana mau kemana, kan gitu. Ada orang celaka di tengah jalan, celaka, langsung meninggal. Bisa nggak disebut husnul khotimah atau sul khotimah? Tergantung dia mau berangkat kemana atau pulang dari mana. Oh dia tabrakan, dari mana? Habis nengok ibunya. Ya ini namanya husnul khotimah. Karena nengok ibu masa dosa, justru itu adalah ketaatan gitu. Dia mau kemana kecelakaan? Dia mau ke pengajian, tengah jalan nih kecelakaan, meninggal. Husnul khotimah karena perjalanan ini adalah perjalanan ibadah gitu ya. Jadi tidak harus husnul khotimah itu dalam satu tempat, atau orang lagi baca Quran meninggal, dalam sholat meninggal, dalam kecelakaan pun bisa, tergantung dia berangkat ke mana atau pulang dari mana. Oh dia kecelakaan dari mana? Habis dugem. Oh habis dugem mati tabrakan, berarti dosa dia. Itu suul khotimah namanya. Dari tabrakan, mau kemana sih dia kok tabrakan di tengah jalan? Dia mau bayar hutang. Oh bayar hutang wajib. Tiba-tiba di tengah jalan tabrakan, meninggal. Husnul khotimah. Nah, orang-orang yang bisa mempertahankan imannya, memperbaiki amalnya, dan hanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu akan dijaga oleh Allah. Makanya ada doa yang wajib kita baca dalam satu riwayat yang sahih. Kalau kita keluar rumah, baca Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kata Nabi, kalau orang membaca doa ini ketika keluar rumah, hudita, dia akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Gak mungkin tersesat. Kita akan dijaga. Kita kufita, dan akan dicukupkan orang ini kebutuhannya, keperluannya. Cuman seringkali kalau tidak biasa keluar rumah, bentar ini ke sana Cibinong, ada Citerup, nggak baca itu. Padahal kita tidak tahu apakah perjalanan walaupun jaraknya pendek, dekat, bisa jadi Allah datangkan
musibah. Tapi kalau kita membaca doa ini, Allah jaga, Allah beri petunjuk, Allah cukupkan. Kalaulah tiba-tiba sudah baca ini, masih juga ada insiden, masih meninggal, maka orang ini husnul khotimah. Karena keluarnya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yamsashum su, tidak akan disentuh oleh keburukan. Wattaba'u ridwanallah. Saya tanya kemarin, antum baca doa? Saya tambah baca doa lah. Ini sering kali kata saya baca, ini kewajiban baca. Baca doa itu, iya baca doa itu, saya tambah dengan doa-doa yang lainnya. Itu saya bilang. Ketika kita berdoa dan bermohon kepada Allah, Allah akan jaga. Ya kata insya Allah saya udah masih sehat. Cuman ini nih, ada buntut-buntutnya. Ya saya bilang buntutnya nanti diselesaikan lah, mudah-mudahan bisa secara kekeluargaan. Ya kan? Buntutnya, karena PT KAI merasa dirugikan, ya, banyak perjalanan kereta terganggu gara-gara itu. Tapi sekarang pintu itu ditutup, pintunya ditutup. Artinya ya sebetulnya itu ya mengakui juga, kalau manual kan susah juga Pak. Kalau manual terkadang kan, oh ini banyak, kalau manual kan mereka mengharapkan cek gitu kan, manual susah. Akhirnya pintu itu sekarang ditutup. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti atau mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang iman tadi, tambah amalnya, tambah imannya, hanya menjadikan Allah sebagai satu-satunya wakil, maka mereka mendapatkan nikmat dari Allah, karunia dari Allah, tidak akan disentuh oleh keburukan. Wattaba'u ridwanallah, dan mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 minggu yang lalu kita udah jelaskan tentang ridho. Ridho itu adalah rela atau bahagia atau senang. Jadi kalau keridhaan Allah berarti Allah ridho kepada kita. Allah itu ridho kepada kita, kenapa? Karena ketaatan. Ketika seseorang menjalankan ketaatan kepada Allah, maka di sana ada ridho Allah. Ketika orang maksiat kepada Allah, maka di sana tidak ada ridho, yang ada adalah murka. Yang ada adalah murka. Maka dalam hidup ini harus selalu mencari ridho Allah. Kalau ridho Allah sudah didapatkan, insya Allah mendapatkan ridho yang lain. Tapi kalau ridho Allah belum didapatkan, walaupun ridho manusia sudah didapatkan, ridho atasan didapatkan, tapi belum mendapatkan ridho Allah, yang terjadi adalah dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ridho Allah berada dalam ketaatan. Ketika Bapak iktikaf, siangnya siam berpuasa, malamnya qiyam berdiri untuk melaksanakan sholat, itu berada dalam ketaatan, berarti di sana ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika orang bermaksiat kepada Allah, dia tidak mendapatkan ridho, yang ada adalah mendapatkan murka. Bedakan antara ridho dengan izin. Pak, kan semua yang terjadi ini atas izin Allah, iya. Terus ada yang mabuk Pak, itu izin Allah, iya. Ketika orang bisa mabuk, bisa nyuri, bisa membegal, ada izin Allah aja. Tapi Allah tidak meridhoi pekerjaan itu. Izin diberikan. Jadi ketika orang berhasil melakukan apapun, baik ketaatan ataupun kemaksiatan, itu ada izin dari Allah. Kalau tidak ada izin Allah, tidak terjadi. Kenapa maksiat diizinkan oleh Allah? Ya Allah izinkan, tapi tidak diberikan ridho. Contohnya orang tua, ya kan, anaknya begini. Orang tua bilang, ya udah, mama izinkan, tapi mama tidak ridho. Mama izinkan, tapi mama tidak ridho. Diizinkan dia melakukan itu, tapi tidak ada ridhonya, tidak ada relanya, tidak ada kesenangannya, tidak ada kebahagiaannya, tidak ada ridhonya. Terus orang bertanya, kenapa Allah mengizinkan orang melakukan maksiat? Kan gitu. Kenapa Allah mengizinkan orang melakukan maksiat? Bukankah Allah sudah memberikan jalan? Ini jalan petunjuk, ini jalan kesesatan, ini cahaya, ini kegelapan. Dan manusia diberikan oleh Allah akal. Silahkan pilih. Kamu mau milih jalan mana nih? Yang bengkok, yang lurus, yang cahaya, yang gelap. Silahkan. Gunakan akal sebaik mungkin.
Allah turunkan wahyu berupa Al-Quran, Allah turunkan Rasul untuk memberikan petunjuk. Maka Allah ingin memberikan kepada kita ujian. Aku izinkan, tapi ingat, ada pilihan-pilihan dalam hidup. Sama pertanyaannya dengan orang bertanya, kenapa Allah ciptakan babi? Kalau tahu babi itu haram dimakan, kenapa Allah ciptakan babi? Kenapa di dunia ini kambing sama sapi aja deh, unta, jangan ada babinya? Kenapa Allah ciptakan babi? Babi itu diciptakan oleh Allah sebagai ujian. Ini haram, ini halal. Ternyata yang halal jauh lebih banyak daripada yang haram. Kan kalau kita sekarang ujian, kelas 3 ujian. Siapa presiden pertama Indonesia? A. Soekarno, B. Soeharto, C. Habibie, D. Jokowi. Pilih mana? Kenapa ada yang salah tuh? Namanya juga ujian supaya kita milih. Kata Allah, ini haram, ini halal. Mau milih mana? Kalau nggak ada ujian kan kita nggak bisa milih. Jadi kenapa Allah menciptakan babi? Itu sebagai ujian bagi kita. Ini tuh haram. Ada ayatnya jelas, qot'i. Masih banyak yang halal. Ayam halal, telurnya halal, kambing halal, sapi halal, unta halal. Banyak yang halalnya daripada yang haramnya. Itu. Begitupun dengan izin tadi. Allah izinkan orang melakukan maksiat, tapi Allah tidak ada ridho di dalamnya, tidak meridhoinya. Jadi bukan berarti kalau diizinkan itu otomatis dapat ridho, enggak. Lihat pekerjaannya. Kalau pekerjaannya itu dalam ketaatan, diizinkan dan mendapatkan ridho. Bapak bisa berjalan dari rumah sampai masjid ini, ada izin Allah dan ada ridho Allah. Bapak bisa iktikaf di masjid, ada izin Allah, ada ridho Allah. Bapak bisa silaturahmi, ada izin Allah, ada ridho Allah. Tapi ketika orang maksiat, mabok, zina, mencuri, membegal, ada izin Allah, tapi tidak ada ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kita cari adalah ridho Allah. Bisa jadi ridho Allah didapatkan nih, tapi atasan saya nggak ridho, Pak. Sahabat saya nggak ridho, Pak, karena nggak bisa kong kali kong. Nggak apa-apa, mending cari ridho Allah daripada cari ridho manusia. Sebaliknya, atasan kita oke, ridho, kawan kita, teman kita ridho untuk melakukan persengkongkolan, tapi kelihatannya Allah nggak ridho, tinggalkan. Karena kalau Allah sudah ridho, pasti akan menambahkan nikmat kepada kita, menambahkan karunia kepada kita, menjaga diri kita, menjaga dan menuntun langkah kita. Agar apa? Agar kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, di dalam surah Al-Bayyinah kita temukan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Apa maknanya? Kalau sudah Allah ridho kepada manusia, manusia ini dijaga oleh Allah agar berada dalam posisi tempat yang Allah cintai. Bapak ada di masjid, itu artinya Allah jaga Bapak agar ridho. Dan ketika Allah ridho, Allah bertanggung jawab untuk melipat gandakan kebaikan dan pahala kepada orang ini. Sekarang manusia ridho kepada Allah, maka ada hadis, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya. Dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, barang siapa membaca raditu billahi rabba 3 kali pagi hari, 3 kali siang hari, maka orang ini akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia ridho dengan Allah sebagai Tuhan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan kita ini ditakdirkan oleh Allah. Tiba-tiba kita jadi manusia di dunia, lalu dengan takdir si A begini jalan hidupnya, si B begini, si C begini, kan beda-beda. Ada orang nyesel, ada orang kesel. Kenapa saya takdirnya begini? Saya pengennya takdirnya jadi anak sultan, orang kaya raya dan lain-lain. Kok saya takdirnya begini? Raditu billahi rabba. Kalau dia ridho kepada ketetapan Allah, maka Allah pun akan ridho kepada dirinya, dijaga orang ini dan diberikan pahala berlimpah. Tapi kalau tidak ridho dengan ketetapannya,
Dalam saat ini disebutkan, man lam yardo biqadai falyaltamis rabban siwai. Barang siapa tidak ridho dengan ketetapanku, cari Tuhan selain aku. Jadi maknanya adalah kalau kita ridho kepada Allah, artinya kita ridho dengan ketetapan Allah. Sudah ridho saja, terima. Kita mendapatkan ini, mendapatkan, sudah terima saja, ridho saja. Supaya apa? Supaya Allah ridho kepada kita. Memang hidup ini beda-beda. Kita punya anak 4, kan beda-beda tuh. Karakternya beda, nasibnya juga beda, kemampuannya juga beda. Sudah terima. Kita ridho kepada ketetapan Allah. Kalau sudah menerima ketetapan Allah, kita akan diridhoi oleh Allah, akan dibimbing oleh Allah, dan akan dilipat gandakan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal kita yang kita lakukan dari awal sampai akhir mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala buat diri kita. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini merupakan Ramadan terbaik yang mampu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di mana Allah panggil kita, kapanpun dimanapun, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil. Amin. Ini kajian Ramadan terakhir dari saya. Kalau Sabtu depan mau diisi oleh Ustaz Akram boleh, karena saya mungkin hari Kamis akan berangkat ke Subang ya. Jadi saya tidak Idul Fitri di sini. Ya, jadi kalau nanti ada kajian dari Ustaz Akram boleh dilanjut gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan kita semua dijaga dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.